Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bertemu dalam konten Beranda, berbagi cerita perjalanan dan aksi Mavindo, dan kali ini bareng saya Fazza Lutfia. Oke, di episode kali ini kita akan berkunjung, bertatap muka dan juga berbincang-bincang dengan salah satu relawan yang berasal dari wilayah timur Indonesia, tepatnya dari Maluku. Pastinya konten ini bakal menarik banget, jadi teman-teman jangan di skip videonya dan tonton sampai akhir. Oke, mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau Beranda atau berbagi cerita perjalanan dan aksi Mavindo adalah salah satu konten yang mengangkat cerita dan juga pengalaman menarik dari teman-teman relawan Mavindo di seluruh Indonesia gitu. Dan juga konten ini tentunya hadir untuk menginspirasi dari seluruh rekan-rekan Mavindo khususnya, dan juga untuk masyarakat umum bagaimana sih cara kita untuk berjuang melawan hoax yang ada di Indonesia gitu ya. Dan kali ini seperti yang sudah Fazza sebutkan tadi, kita akan berbincang dengan salah satu relawan berasal dari Maluku, yaitu ada Mas Asep Herman Sudrajat, mohon maaf ya, Mas Asep Herman Sudrajat. Langsung aja kita sapa ya. Halo Mas Asep. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam presisi. Oke, Mas Asep gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya luar biasa, baik dan tetap semangat. Mungkin Mas Asep ini bisa kenalan terlebih dahulu ya, bareng menyapa teman-teman. Mas Asep ini sebenarnya aslinya dari mana dan juga kemudian profesi Mas Asep? Oke, teman-teman, rekan-rekan Mavindo yang ada di seluruh Indonesia, perkenalkan, saya Bribka Asep Herman Sudrajat Soisa. Saya Babin Kamtipmas di Desa Waital di Sekai Ratu, Kabupaten Seram bagian Barat. Nah, saya sebagai Babin Kamtipmas, lalu saya asal mana? Bapak saya seorang wira swasta dari Ambon dan ibu saya orang Bandung. Jadinya kami mempersatukan Indonesia. Jadi kalau ada orang Ambon, di depannya Asep, di belakangnya Soisa, itu artinya campuran seperti itulah Bu. Iya Mbak, begitu. Oke, luar biasa. Jadi profesi polisi ini menjadi apa ya, salah satu yang menarik untuk kita bahas kali ini, dan juga ada kegiatan-kegiatan menarik yang sudah dilakukan oleh Mas Asep gitu ya Mas Asep ya. Ya. Sebelum saya akan bertanya soal apa sih kegiatan di sana, saya ingin tahu dong Mas, gimana sih sebenarnya kondisi hoax yang mungkin sedang terjadi di lingkungan Mas Asep saat ini? Dalam 2 minggu terakhir ini memang ada beberapa berita yang sedang kami teman-teman Mavindo Maluku berusaha untuk mengcounter, karena ada beberapa kejadian unsur SARA yang sedang nampak di sekitar kami, dan itu yang paling sangat urgent gitu. Apalagi di daerah kami dulu memiliki pengalaman terkait konflik sosial, dan peredaran hoax itu membuat konflik tersebut menjadi makin besar. Maka dari itu dalam dua minggu terakhir ini memang ada beberapa hoax yang beredar, dan kami sangat senang teman-teman dari Mavindo Ambon dan juga relawan segera bisa mengcounter itu dengan cepat di media sosial. Karena peredaran itu sangat nampak sekali di media sosial. Seperti itu. Kalau dari secara sebelum ke Mavindo Mas, secara kelembagaan sendiri di lingkungan kerja Mas Asep juga gimana soal hoax ini menanggapi? Polri selalu menjadi musuh utama kita semua, bahwa hoax sangat berdampak besar terhadap
pemeliharaan keamanan dan ketertiban Harkamtibmas. Jadi dengan adanya hoax, otomatis akan banyak dampak-dampak negatif yang terjadi. Maka dari itu kita selalu mengedepankan untuk cepat mengendalikan hoax, jangan sampai tidak terkendali dan dijadikan konsumsi oleh pihak-pihak yang ingin memecah persatuan kita sebagai bangsa. Dan salah satunya adalah pihak-pihak yang akan memanfaatkan. Kita tahu kan ke depan ini akan ada pemilu. Nah, jadi hal-hal ini yang sangat kita khawatirkan. Maka sesuatu yang berbau sara, apalagi sudah menggunakan media sosial dan juga kita sudah pastikan hoax, itu kita harus segera mengkonternya dengan membuat entah itu press release atau apapun itu bentuknya, agar bisa mengendalikan hal-hal tersebut agar jangan sampai meluas. Iya. Oke. Nah, jadi Mas Asep ini kan tahun kemarin 2021 mendapatkan penghargaan sebagai relawan tangguh ya Mas, berkaitan dengan kegiatan Mas Asep yang sangat menginspirasi gitu. Nah, boleh diceritakan Mas, apa sih yang sudah dilakukan atau kegiatan kemarin di 2021 yang dilakukan Mas Asep dan juga di Maluku? Sebenarnya yang kami lakukan adalah hal-hal yang menurut kami itu biasa saja, karena memang sudah tugas kami dan juga merupakan target kami, teman-teman atau pengurus Mafindo yang ada di provinsi, memberikan support, dukungan kepada kita agar terus bekerja. Dan kami pun mendapatkan beberapa bahan atau beberapa materi yang sangat bermanfaat ada di tengah masyarakat, tentang pengecekan fakta ataupun yang lainnya, yang pasti kami melakukannya normal saja. Tetapi ada beberapa kelompok yang tadinya awalnya kami berpikir hanya memberikan literasi digital di situ, ternyata mereka meminta lagi, seperti di kelompok remaja masjid, habis itu di kelompok ibu-ibu ibu-ibu jamaah, atau dan juga ada juga yang di kelompok angkatan muda gereja yang tadinya hanya setingkat desa, lalu diminta ke kecamatan bahkan ke kabupaten. Jadi betul-betul yang tadinya hanya niatan memberikan literasi digital seadanya saja, tetapi disambut oleh mereka. Jadi kitanya sendiri di luar target kita dan di luar di luar ekspektasi kita. Kemudian ada juga diundang oleh SPN Paso, lalu ada siswa SPM, siswa polisi yang sedang pembulatan untuk menjadi anggota polisi. Mereka kita bekali juga dengan literasi digital dan juga dengan pemahaman tentang hoax. Nah, di situ sangat bermanfaat sekali, karena ketika mereka nanti turun tugas ke lapangan, mereka juga akan menjadi orang yang sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena walaupun mereka polisi baru, tetapi ketika ada hal yang terjadi di media sosial ataupun apapun itu, masyarakat pasti akan menanyakannya kepada polisi. Dan apabila polisi tersebut tidak memiliki bekal yang cukup, maka pastinya akan membuat institusi polisi sendiri yang tadinya gencar melawan hoax jadi bingung gitu, karena institusi tersebut ada di dalam sosok seorang polisi. Jadi kalau polisinya sendiri nggak ngerti dengan hoax, saya rasa akan sangat berdampak buruk. Makanya sedari awal kami memberikan pemahaman tentang hoax dan literasi digital bagi para polisi-polisi muda, sehingga mereka ketika turun ke lapangan mereka bisa membawa hal-hal yang positif dan juga pastinya adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Seperti itu. Oke, jadi ternyata kegiatan yang dilakukan oleh Mas Asep dan teman-teman disambut baik gitu ya oleh teman-teman di sana gitu. Ya. Kalau soal selama melakukan kegiatan edukasi gitu Mas Asep, apa aja sih tantangan yang dirasakan ketika melakukan kegiatan tersebut? Pastinya kegiatan yang kita lakukan, kalau kita di mungkin daerah Indonesia Timur, Indonesia Barat atau Indonesia Tengah, untuk mengajak masyarakat bertemu dalam Zoom meeting atau dalam kegiatan-kegiatan webinar itu mudah, karena aplikasinya, terus
perangkatnya ada. Tetapi bagi kami di Indonesia Timur itu sangat sangat keterbatasan itu sangat jelas. Jadi ketika kami mengundang beberapa warga, kelompok masyarakat ataupun organisasi-organisasi kepemudaan di dalam zaman pandemi ini, kita tahu bersama bahwa ini merupakan sebuah tantangan yang paling berat juga, karena protokol kesehatan pastinya harus selalu dikedepankan. Lalu jumlah warga yang kita undang juga nggak boleh terlalu banyak. Masa kok polisi mengadakan kegiatan literasi digital, edukasi tentang hoax, tapi ngumpulin masyarakat yang banyak di satu ruangan. Nah, itu kan artinya bertentangan juga dengan protokol kesehatan yang sudah disepakati. Tetapi seminimal mungkin itu kita coba untuk mengikuti aturannya, dan juga tetap kegiatan-kegiatan tersebut jadi makin banyak, karena yang tadinya harusnya 50 orang kita bagi menjadi 15. Jadi kesannya bahwa yang kita lakukan banyak, tetapi aslinya adalah untuk menghindari pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu sendiri. Dan juga di timur ini, ketika kita mengumpulkan masyarakat, yang pasti masyarakat tanyakan itu adalah kita dapat apa sih gitu. Jadi hal-hal itu yang membuat tantangan tersendiri. Akhirnya kami dan teman-teman relawan sepakat untuk menggalang dana pribadi ataupun apapun bentuknya untuk memberikan sebuah door prize atau hal-hal kecil yang pada akhirnya membuat mereka semangat untuk datang, khususnya di kalangan-kalangan remaja juga anak-anak sekolah, seperti itu, Mbak. Berarti memang banyak banget tips dan trik, cara-cara yang berbeda digunakan untuk setiap audiensi yang berbeda juga gitu ya, Mas ya? Pastinya. Kalau di kalangan remaja kita sering siapin seperti kipas angin, ya kan? Lalu gitu. ada juga yang yang datang saya akan kasih hadiah. Misalnya kalau bisa jawab, nanti kita akan berikan diamond, misalnya seperti itu buat teman-teman kita yang SMP, SMA itu mereka suka sekali kalau dikasih diamond. Game online ya kan. Ada juga kalau di kalangan ibu-ibu itu itu biasanya lebih senang kita berikan kayak seperti daster, celana dalam, itu lebih semangat gitu. Itu pentingnya sih Mbak, karena itu merupakan sebuah semangat tersendiri buat mereka, dan ketika satu atau dua orang mereka mendapatkan itu, dan itu mereka menganggap itu sebuah penghargaan besar juga gitu. Oke, berarti memang kita harus lihat audiensinya gitu ya. Kalau misalkan audiennya mungkin ibu-ibu, door prize-nya bisa berupa kompor atau mungkin komplek gitu mungkin ya. Iya betul. Terus gini Mas, untuk melawan hoax ini kan tentu Mas Asep dan teman-teman Mafindo di sana mungkin susah kalau untuk harus berjalan sendiri gitu ya, diperlukan kolaborasi gitu. Nah selama ini kegiatan yang dilakukan oleh Mas Asep dan teman-teman di sana sudah melibatkan atau berkolaborasi dengan lembaga yang lain gitu atau belum Mas? Pastinya kami bekerja sama yang pasti dengan remaja masjid, terus angkatan muda gereja. Itu adalah dua komunitas keagamaan dan kepemudaan yang sangat mengakar, dengan harapan ketika hoax terjadi, para pemuda itu menjadi pionir tersendiri ke depan untuk mengatakan bahwa ini adalah hal yang salah dan ini adalah sebuah hoax dan ini yang betulnya adalah seperti ini. Jadi kami menggabungkan mereka dalam beberapa grup di WhatsApp, grup khusus di daerah saya, agar ketika terjadi sebuah hoax yang berantai lewat media sosial atau lewat WhatsApp grup, itu kami bisa langsung klarifikasi, dan mereka ini akan masuk ke kelompok-kelompok mereka tersendiri untuk men-share berita tersebut gitu. Dan juga untuk kelompok yang lain, saya tergabung dalam kelompok Babin Kamtipmas di Polres saya dan juga di Polda kami. Setiap Babin Kamtipmas itu memiliki
basis data sendiri-sendiri, dan juga ada aplikasi khusus namanya Binmas Online System BOS versi 2 yang dimana di dalamnya ada juga pengecekan fakta apa namanya aplikasi yang disiapkan oleh Mavindo untuk pengecekan fakta. Jadi kami sangat bersyukur bahwa bukan hanya secara pribadi kami bergabung dengan Mavindo, tetapi di dalam aplikasi kami sebagai Babin Kamtibmas, yang mana kami sebagai pelopor keamanan di desa, itu pembina keamanan di desa itu memiliki aplikasi yang yang sudah ditanamkan oleh Mavindo yang bekerja sama dengan institusi Polri, seperti itu. Mas Asep, seperti yang diceritakan tadi ya, banyak pengalaman atau kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu. Ya. Tapi kenapa sih semangat dari Mas Asep dan juga teman-teman itu terus berkobar untuk menyuarakan pentingnya melawan hoax gitu, Mas? Kira-kira apa sih yang menjadi Mas Asep itu tetap semangat untuk melakukan itu, Mas? Yang pertama, saya menyadari bahwa kami sebagai anggota Polri memiliki tanggung jawab lebih besar untuk merawat dan menjaga perdamaian. Dan kita sepakati bersama bahwa hoax merupakan salah satu pintu yang akan menghadirkan hal yang tidak diinginkan itu terjadi di negeri kita. Otomatis cara apapun, siapapun, lembaga apapun yang memiliki visi dan misi tujuan yang sama untuk merawat dan menjaga perdamaian, mari kita dukung sama-sama. Itu buat saya. Apalagi khususnya kami di Indonesia Timur dan khususnya di Maluku, konflik sosial merupakan sebuah mimpi buruk yang tidak pernah ingin kami ulangi lagi. Dan kami tahu bahwa hal itu merupakan menjadi besar dan menjadi sangat tidak terkendali itu karena tidak dikendalikannya informasi dan tidak ada counter yang memadai untuk menyaring informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Maka dari itu saya dan teman-teman sepakat bahwa ya mungkin kami tidak bisa melakukan hal yang lebih, tetapi untuk mengedukasi masyarakat, mengecek fakta, lalu melaporkan ke tempat yang seharusnya dilaporkan, dan juga memberikan dorongan dan semangat buat teman-teman yang lain untuk menjaga dan merawat perdamaian adalah sumbangsih kecil kami yang bisa kami lakukan, dan ini adalah sebuah warisan yang akan kita berikan kepada generasi selanjutnya. Seperti itu. Jadi semangat kami tidak akan pernah pudar. Kenapa? Karena perdamaian harus selalu ada di negeri raja-raja ini, dan ini merupakan pintu dari pembangunan dan kemajuan yang ada di daerah kami. Seperti itu. Ya, luar biasa ya, ternyata sejarah memberikan pelajaran yang sangat berarti untuk Mas Asep dan juga teman-teman gitu ya, Mas ya. Dan yang terakhir nih, Mas, dari kegiatan Mas Asep dan teman-teman yang dilakukan di sana, sebenarnya apa sih, atau ada nggak sih harapan khusus untuk masyarakat dan juga untuk teman-teman relawan Mavindo di Indonesia, Mas? Sama seperti yang tadi, intinya harapan kami adalah yuk kita sama-sama merasa bahwa menjaga peredaran hoax ataupun hal-hal negatif lainnya itu bukan hanya tugasnya para penjaga keamanan seperti polisi, TNI, dan juga petinggi negara atau juga pemerintah daerah, tetapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa. Kenapa? Karena negara kita akan bisa membangun dengan baik apabila hal-hal negatif seperti peredaran hoax itu bisa dikendalikan dan juga bisa dimusnahkan seminimal mungkin gitu, dan pembuat hoax bisa mendapatkan pelajaran yang berharga agar mereka nggak semena-mena melakukan penyebaran berita-berita yang sengaja ataupun tidak sengaja mereka lakukan gitu. Dan harapan kami dengan banyaknya atau dengan terbukanya media sosial, masyarakat nanti kita bisa bijak dalam menggunakan media sosial, kita bisa tahu mana hal-hal yang bisa di-sharing atau hanya bisa berhenti di kita lalu kita hapus, atau juga lebih baik memberikan kontribusi positif di media sosial. Kalaupun tidak bisa memberikan kontribusi positif, ya minimal diam saja sudah cukup begitu. Mungkin itu yang bisa kami harapkan, kesadaran dari masyarakat ya.
Apalagi kalau sekarang tuh ada yang bilang jempolmu harimaumu gitu ya Mas ya. Betul. Ya, betul. Nah, sebelum saya tutup nih Mas, terakhir pesan untuk teman-teman khususnya yang lagi berjuang untuk memberikan edukasi terkait anti hoax, Mas. Buat teman-teman dimanapun berada, relawan-relawan Mavindo yang luar biasa, sama yang seperti kami lakukan, kami tidak pernah mengharapkan sesuatu dan tidak pernah meminta sesuatu, tetapi yakinlah hal positif yang kita bagikan kepada masyarakat, yang kita dapatkan, sekecil apapun itu, Tuhan tahu. Dan itu akan menjadi sebuah ladang amal jariah buat kita ketika kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat di tengah komunitas kita. Dan percayalah, tidak ada suatu hal yang kita keluarkan, yang atau kita berikan, itu akan sia-sia. Semua pasti akan kembali kepada kita. Entah kepada diri kita pribadi, atau keluarga kita, atau negara kita. Yuk, tetap semangat. Mari kita galakan semangat kita untuk melawan hoax dan juga memperbanyak relawan-relawan Mavindo yang ada di Indonesia agar bersama-sama kita jaga negeri ini dan demi pembangunan yang lebih baik. Oke, luar biasa, terima kasih Mas Asep bincang-bincang hari ini. Semoga menginspirasi untuk kita semua bagi teman-teman yang sedang berjuang atau yang mau memulai edukasi kepada masyarakat di sekeliling kita gitu ya. Terima kasih sekali lagi Mas Asep. Siap, sama-sama. Ya, semoga tetap semangat dan semangatnya juga menular ke kita semua gitu ya. Dan ini dia konten beranda kali ini. Kita berakhir di sini. Saya Faza Lutfia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.